Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, tenaga pendidik, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab oleh mahasiswa. Tema ini saya angkat bukan hanya karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi karena media sosial kini menentukan cara kita berpikir, berperilaku, bahkan membentuk identitas dan masa depan akademik serta profesional kita. Hadirin yang saya hormati, kehadiran media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi manusia. Data dari sebuah survei mahasiswa di Kota Padang, sekitar 97% mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial. Angka ini sangat tinggi dan menggambarkan betapa dominannya media sosial dalam kehidupan mahasiswa. Secara nasional, laporan pada Januari 2023 menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai sekitar 167 juta orang atau sekitar 60,4% dari total populasi. Ini berarti ruang digital tempat kita beraktivitas setiap hari bukanlah ruang kecil. Ia adalah ruang sosial yang luas, dinamis, dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang berada dalam fase mencari jati diri dan membangun kompetensi. Teman-teman sekalian, tingginya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa membawa konsekuensi tertentu. Di satu sisi, mahasiswa semakin mudah mengakses informasi, membangun relasi, dan menunjukkan kreativitas. Namun di sisi yang lain, berbagai laporan menunjukkan bahwa etika digital masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Beberapa lembaga mencatat rendahnya skor kesopanan digital pengguna internet di Indonesia termasuk kalangan mahasiswa. Fenomena seperti komentar kasar, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan perilaku tidak sopan lainnya menjadi bukti bahwa literasi digital kita di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, banyak mahasiswa aktif menggunakan media sosial, tetapi tidak semua memahami bagaimana berperilaku dengan benar di dalamnya. Meskipun demikian, kita tidak boleh memandang media sosial hanya dari sisi negatifnya saja. Jika dimanfaatkan dengan tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Ada beberapa peluang positif yang dapat kita ambil. Contohnya, membangun jaring dan peluang karir. Media sosial kini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, akademisi, profesional, kreator, hingga perusahaan. Mahasiswa juga dapat mengikuti organisasi, tokoh inspiratif atau komunitas yang sesuai dengan minat dan bidang studi. Banyak peluang seperti magang, beasiswa, lomba, dan proyek kolaborasi diumumkan melalui sosial media. Dengan jejaring yang luas, mahasiswa dapat memperluas wawasan dan mengembangkan koneksi yang berguna untuk masa depan karir. Contoh yang selanjutnya, media sosial adalah tempat belajar yang kaya dan mudah diakses. Media sosial menyediakan banyak sumber informasi yang dapat membantu proses belajar. Misalnya, video pembelajaran di YouTube, infografik edukatif di Instagram, diskusi akademik di Twitter atau X, hingga webinar atau kelas gratis yang sering disebarkan melalui media sosial. Akses pengetahuan kini begitu terbuka. Yang dibutuhkan hanya kemampuan memilih sumber yang benar dan menggunakannya dengan bijak.
Contoh berikutnya, media sosial menjadi wadah ekspresif, kreatif, dan pengembangan portofolio. Di era digital, kemampuan mengekspresikan ide secara visual, verbal, atau kreatif sangatlah penting. Media sosial memungkinkan mahasiswa membangun portofolio sejak dini, baik itu karya desain, tulisan, fotografi, video, maupun proyek penelitian kecil. Konten yang berkualitas bahkan dapat membuka peluang kerja sama dengan komunitas kreatif, perusahaan, atau menjadi nilai tambah dalam seleksi pekerjaan. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat berbagai resiko yang perlu kita pahami agar tidak terjebak dalam penggunaan yang merugikan. Teman-teman semua tentu pernah merasakan hanya berniat membuka Instagram 1 menit tetapi berakhir menjadi 1 jam. Notifikasi, algoritma, dan konten yang terus memperbaharui diri membuat kita sulit berhenti. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan fokus, belajar, dan performa akademik. Beberapa survei menyebutkan bahwa tingkat kesopanan digital masyarakat Indonesia masih sangat amat rendah. Mahasiswa pun tidak terlepas dari masalah ini. Komentar merendahkan, debat kasar, penyebaran hoax, dan mencari sensasi dengan mengabaikan norma sosial adalah contoh perilaku yang sering muncul. Tanpa kesadaran etika, media sosial dapat menciptakan konflik, menurunkan citra diri, dan dapat merugikan orang lain. Media sosial seringkali menjadi sumber distraksi yang menghambat mahasiswa untuk belajar mendalam. Kemampuan membaca panjang semakin menurun, perhatian mudah teralihkan, dan kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination menjadi semakin kuat. Banyak mahasiswa terlalu terbuka di media sosial, membagikan data pribadi tanpa menyadarinya, membagikan info seperti lokasi, riwayat perjalanan, dan identitas pribadi yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital seperti phishing ataupun identity theft. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, mahasiswa dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, mengatur waktu secara sadar dan disiplin. Gunakan fitur screen time, batasi notifikasi, dan tetapkan jadwal belajar bebas gawai. Buat aturan untuk diri sendiri, misalnya tidak membuka media sosial saat tugas belum selesai. Kedisiplinan digital adalah langkah awal untuk membangun kebiasaan produktif. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi dan etika digital. Sebelum membagikan informasi, lakukan cek fakta sederhana, pastikan sumbernya jelas dan kredibel. Hindari komentar negatif, ujaran kebencian, atau perdebatan yang hanya menambah konflik. Kemudian, hormati privasi orang lain dan kelola citra digital diri dengan baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan media sosial untuk belajar dan berkarya. Ikuti akun edukasi, komunitas akademik, atau organisasi profesional. Memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan keterampilan seperti menulis, editing video, desain grafis, fotografi, atau membangun personal branding yang berintegritas. Bagikan karya yang bermanfaat di media sosial. Media sosial bukan hanya tempat untuk scrolling, tetapi juga ruang untuk berkontribusi. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan data dan privasi. Gunakan password yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan hindari membagikan informasi pribadi. Mahasiswa juga perlu menjadi pengguna yang tidak mudah tertipu oleh tautan atau pesan yang mencurigakan. Kemudian yang kelima, menjadikan media sosial sebagai ruang kolaborasi positif. Ajak teman berdiskusi, buat proyek kreatif bersama, atau bergabung dengan komunitas daring yang produktif.
Di era digital, kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang penting untuk menentukan masa depan. Hadirin yang saya hormati, media sosial adalah bagian dari kehidupan modern. Ia bukan musuh bagi mahasiswa, tetapi alat yang dapat menjadi sahabat terbaik apabila digunakan dengan bijak, positif, dan bertanggung jawab. Kita adalah generasi yang tumbuh di era digital. Karena itu, kita memegang peran penting dalam membentuk budaya internet. Budaya internet yang sehat, maksud saya. Mari jadikan media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang belajar, ruang berkarya, dan ruang membangun masa depan. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, etis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.